Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 12 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kasih karunia Allah yang telah nyata bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 12 September tahun 2022 berjudul Ketenangan Kesalehan. Ayatnya terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dalam hal ini, sebagaimana dalam semua hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan kita, ilham kitab suci telah menunjukkan jalan. Pada orang-orang zaman dahulu yang berada di bawah tuntunan Allah, hidup itu adalah sederhana. Mereka hidup dekat dengan alam. Anak-anak mereka turut mengerjakan pekerjaan orang tua dan mempelajari keindahan-keindahan dan rahasia-rahasia perbendaharaan alam. Dan di ladang-ladang yang sepi dan di hutan-hutan, mereka memikirkan kebenaran yang amat besar yang diturunkan sebagai satu keyakinan yang suci dari generasi ke generasi. Pendidikan semacam itu menghasilkan orang-orang yang kuat. Pada zaman ini, kehidupan sudah bersifat pura-pura dan manusia semakin merosot. Sementara kita tidak mungkin kembali sepenuhnya kepada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang zaman dulu itu, kita boleh mempelajari dari mereka pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita sesuai dengan namanya masa-masa yang benar-benar akan membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Seri Membina Keluarga, Jilid 3, halaman 195. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari surga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Khotbah di atas bukit, halaman 28 dan 29. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dalam terjemahan King James dikatakan telah muncul. Berikut ayatnya. Titus 2 ayat 11, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Hath appeared artinya telah muncul. Artinya kasih karunia Allah itu ada wujudnya dan bahkan dapat menyelamatkan kita. Siapakah dia? Ya, benar. Kasih karunia Allah yang telah muncul itu adalah Yesus Kristus.
Yohanes 1 ayat 17 berkata, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Jelas bahwa kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Kristuslah wujud dari kasih karunia Allah itu. Mengapa kasih karunia Allah harus muncul? God's Amazing Grace halaman 10 paragraf 2 berkata, "Dengan tidak menuruti perintah Allah, manusia jatuh di bawah kutukan hukumnya. Kejatuhan ini memanggil kasih karunia Allah untuk muncul atas nama orang-orang berdosa. Kita seharusnya tidak pernah belajar arti dari kata kasih karunia ini jika kita tidak jatuh." Jadi, Yesus yang adalah wujud dari kasih karunia Allah muncul untuk keselamatan seluruh manusia, sebab manusia tidak menurut hukum Allah dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan The Review and Herald Maret 6 tahun 1888 paragraf 2 menyatakan, "Tidak ada keselamatan bagi kita kecuali di dalam Yesus, karena melalui iman di dalam Dialah kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah." Kejatuhan manusia ke dalam dosa mendatangkan kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya kasih karunia Allah muncul, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan semua manusia. Artinya, keselamatan itu hanya dalam Yesus. Sebab Review and Herald Maret 16 tahun 1886 paragraf 2 menyatakan, "Sementara kita berada di bawah kuasa musuh dalam perbudakan Dia, Kristus memberikan nyawanya sebagai korban bagi kita. Kita bukan milik kita sendiri. Dia telah membeli kita dengan harga penderitaan dan darah." Semakin jelas bahwa hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Sebab Yesuslah kasih karunia Allah yang telah muncul untuk menyelamatkan semua manusia. Lalu apa hubungannya kebenaran ini dengan ketenangan dan kesalehan, sebagaimana judul renungan pagi hari ini nyatakan? Karena kita perlu ketenangan untuk dapat mempelajari kebenaran firman Allah. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 278 paragraf pertama. "Dan di ladang-ladang yang sepi dan hutan-hutan, mereka memikir-mikirkan kebenaran yang amat besar yang diturunkan sebagai satu keyakinan yang suci dari generasi ke generasi." Renungan hari ini menyatakan bahwa orang-orang zaman dahulu berada dalam tuntunan Allah, hidup sederhana. Mereka hidup dekat alam. Mereka punya banyak waktu dalam ketenangan untuk memikirkan tentang kebenaran yang menyelamatkan, khususnya di dalam Yesus. Dan melalui pendidikan dalam ketenangan ini, menghasilkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Renungan hari ini katakan kita hidup bersifat pura-pura, dan manusia semakin merosot kondisinya. Namun meski demikian, kita masih punya kesempatan untuk memiliki ketenangan. Kita perlu membuat waktu untuk mundur dari kesibukan dunia dan menyingkir ke dalam ketenangan untuk belajar dan merenungkan tentang Yesus, kasih karunia Allah yang telah muncul demi keselamatan kita, supaya kita menjadi kuat dan saleh. Intinya, saudaraku dalam Tuhan, dalam kehidupan kita perlu ada waktu-waktu tenang untuk belajar firman Tuhan, merenungkan akan kasih karunia Allah yang telah muncul, agar kita tinggalkan kefasikan dan keinginan dunia, hidup bijaksana dan beribadah kepada Allah yang benar. Sebab Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 278 paragraf 4 berkata, "Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari sorga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah." Inilah pentingnya ketenangan dalam hidup kita, agar memiliki waktu untuk makan roti dari sorga, yaitu Yesus Kristus yang telah muncul kepada manusia untuk selamatkan kita. Dan keselamatan itu Dia berikan cuma-cuma bagi kita yang tidak layak menerimanya, dan itulah sebabnya disebut kasih karunia.
Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar ambil waktu tenang, tinggalkan semua kesibukan dunia, miliki waktu khusus untuk makan roti hidup dari sorga, dan menjadi kuat serta saleh di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini, agar kami mengambil waktu tenang, mengambil waktu khusus untuk makan roti hidup dari sorga, mempelajari firman-Mu, memikirkan akan kebenaran yang menyelamatkan, teristimewa tentang kasih karunia Allah yang telah muncul bagi kami manusia demi keselamatan kami, yaitu anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh karena kehadiran roh anak-Mu, kami dapat diajar, kami dapat dituntun untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.